Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Sheila, kita hari ini akan membahas mengenai pemantauan dan evaluasi partisipatif sosio-ekosistem digital. Sebenarnya ini adalah dua kata yang bukan sesuatu yang baru. Jadi teman-teman tuh biasanya kita kenal dengan MONEV ya, monitoring dan evaluasi. Nah, ini seperti biasa ya. Jadi kalau teman-teman suka nanya kisi-kisi ujian tuh apa gitu ya. Sebenarnya kalau mau tahu kisi-kisi ujian dari setiap mata kuliah, lihat aja capaian pembelajarannya. Karena kita dosen pengajar tidak mungkin buat soal di luar capaian pembelajaran. Nah, untuk yang hari ini ya materi ini CP-nya adalah kami sangat mengharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini bisa menjelaskan ya dan juga bisa mengimplementasikan ya untuk melakukan MONEV ya, meliputi memahami apa itu konsep MONEV ya, apa artinya pemantauan, apa artinya evaluasi partisipatif ya, dikaitkan dengan era digital, sama yang kedua adalah bisa melakukan analisis partisipasi dalam MONEV pada program Smart City atau Smart Village. Nah, karena salah satu implementasi yang konkret dari sosio-ekosistem digital adalah Smart City dan Smart Village. Nah, yang pertama, ini adalah pengantar dulu. Kenapa sih kita tuh harus atau perlu melakukan yang namanya pemantauan dan evaluasi? Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang saya coba kutip dari beberapa literatur ya. Yang paling penting adalah gini, ketika bicara soal sosio-ekosistem digital, itu pasti lekat kaitannya dengan ICT 4D. Ya, jadi kalau teman-teman dengar istilah ICT 4D itu jangan bingung lagi ya. Jadi ICT 4D itu berarti ICT untuk pembangunan atau teknologi komunikasi dan informasi untuk pembangunan. Dan di era digital ini yang sangat transformatif itu sangat memerlukan yang namanya monitoring dan evaluasi. Karena apa? Karena ketika kita melakukan keduanya, itu kita sebenarnya juga sedang berupaya untuk bisa mengumpulkan berbagai alternatif intervensi dan berbagai inisiatif dari masyarakat. Ya, jadi memang ketika melakukan MONEV itu pasti ada interaksi dengan masyarakat, menggali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kita mencoba merumuskan kira-kira intervensi apa yang perlu kita lakukan. Lalu hal yang lain juga, kalau bicara soal program pembangunan ya, itu pasti nggak melulu bicara soal keberhasilan. Kita bisa lihatlah banyak program-program pembangunan yang juga harus mengalami kendala, bahkan gagal. Nah, tetapi kegagalan itu juga perlu kita pelajari gitu ya. Dan selain kita pelajari, harus juga kita antisipasi. Nah, dengan adanya MONEV ini adalah langkah untuk kita bisa mengantisipasi. Sama lah kalau kayak kita bikin acara gitu ya, itu kan pasti dipikirin ya, alternatif A-nya apa ya, apa plan A, plan B-nya apa, kalau hujan gimana, kalau ini gimana, jadi harus diantisipasi. Bahkan kalau sekarang kan ada yang namanya manajemen resiko dan sebagainya. Lalu juga pada kenyataannya kalau bicara soal program pembangunan, ya itu seringkali kita terlalu fokus pada penyebarannya. Maksudnya tuh penyebaran di sini kayak misalnya kita ngasih tahu, oh sekarang ada smart city, sekarang ada smart village gitu. Lebih sibuk mensosialisasikannya. Bukan berarti nggak penting, itu juga penting. Tapi yang penting juga adalah kita memikirkan ini gimana ya keberlanjutan programnya. Jadi bukan cuma sekedar orang tuh tahu doang, tapi harus mau berpartisipasi dan itu bisa terus berjalan. Ya. Nah, untuk bisa berlanjut kan harus ada integrasi, harus ada kolaborasi gitu. Terus hal yang signifikan itu dalam merancang dan menerapkan berbagai program pembangunan, kita kan perlu melakukan tadi ya berbagai intervensi, terus juga mengukur, ya menghitung kira-kira peluangnya gimana, kira-kira perubahan apa yang kita harapkan dan apa yang harus kita persiapkan.
hal sederhana nih, kayak teman-teman kan udah tahu nih jadwal ujian kapan. Nah, berarti kalau mau nilainya bagus, berarti harus belajar, ya kan? Dievaluasi cara belajarnya udah benar atau belum. Apalagi ini bicara soal program pembangunan. Dalam hal ini, ICT4D yang merupakan representasi dari gimana caranya kita membangun sosio ekosistem digital. Ya. Jadi ini gambaran umumnya. Nah, sekarang kita coba mulai memahami pengertian satu persatu. Apa itu monitoring atau pemantauan, apa itu evaluasi. Ya. Yang pertama, kalau kita dengar istilah pemantauan atau monitoring, ya, sebenarnya kalau teman-teman udah sering ya dengar, apa kayak sekarang yang sedang SP gitu kan, ada proses monitoringnya ya, monitoring yang berkelanjutan dengan dosen pembimbing. Nah, termasuk juga kalau bicara soal program-program tadi ICT4D ya atau SED. Nah, di sini saya mencoba mengutip dari the Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi monitoring itu adalah fungsi berkelanjutan. Ya, berkelanjutan yang seperti apa? Yang menggunakan pengumpulan data sistematis. Ada kata data, ada kata sistematis, dan ada kata berkelanjutan yang berkaitan dengan indikator tertentu. Jadi, kita nggak bisa melakukan monitoring tanpa kita punya indikatornya. Jadi, harus ditentukan dulu ya. Lalu, dan ini biasanya digunakan oleh manajemen ya, atau para pengelola, para stakeholder untuk bisa melakukan berbagai intervensi yang sedang berlangsung. Jadi masih berjalan karena namanya monitoring. Jadi mengawasi ya. Lalu juga ada pengertian lain bahwa pemantauan itu adalah indikasi sejauh mana kemajuan dan pencapaian tujuan dari sebuah program, termasuk adalah kemajuan dalam penggunaan dana. Ya, karena nggak mungkin program pembangunan, apalagi kalau ini berkaitan dengan ICT ya, pasti butuh infrastruktur, butuh pengembangan SDM ya. Jadi itu juga bicara penggunaan dana. Jadi misalkan ini programnya 1 tahun, lalu dicek setiap 6 bulan atau per semester, dilihat sejauh mana sih tujuannya udah tercapai atau belum. Terus penggunaan dananya juga seperti apa, karena penggunaan dana dengan capaian tujuan itu memang punya hubungan yang erat. Karena kalau dananya masih awet, ya berarti sebenarnya programnya belum terlaksana gitu. Jadi ketika Monef pun, selain kita melihat sejauh mana pencapaian tujuannya, kita juga melihat gimana alokasi dana yang digunakan. Ya, jadi ini pemahaman tentang monitoring. Nah, selanjutnya kalau evaluasi apa? Ya, masih saya kutip dari rujukan yang sama ya. Jadi kalau tadi monitoring adalah fungsi keberlanjutan yang tadi yang menggunakan data sistematis, kalau evaluasi itu adalah penilaian sistematis dan objektif. Ya. Kenapa objektif? Karena tadi kita harus sudah menyusun indikator-indikatornya. Ya. Dan ini dilakukan ya untuk bisa melihat sebuah program yang mungkin sudah selesai pada umumnya ya evaluasi. Walaupun nanti ada beberapa hal juga ternyata evaluasi nggak harus nunggu di akhir ya. Terus tujuan evaluasi itu apa? Untuk bisa kita menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan. Karena setiap program pasti punya tujuannya. Terus juga bicara soal efisiensi pembangunan, bicara soal efektivitas ya. Ini sering banget nih dijadiin penelitian ya, efektivitas. Bicara soal dampak dan keberlanjutan dari apakah dari proyek, program atau kebijakan yang sedang berjalan. Nah, karena tadi di atas kita sudah jelaskan bahwa evaluasi itu penilaian sistematis dan objektif, maka evaluasi itu harus bisa memberikan informasi yang kredibel. Kalau kredibel artinya apa? Harus terpercaya, sumbernya harus jelas, ya, dan tentu harus berguna. Dan di dalam evaluasi, tadi kan di awal kita cerita ya, bagaimana mengantisipasi kegagalan dan sebagainya. Itu juga memungkinkan kita bisa belajar dari pengalaman. Jadi menggabungkan lesson learned ya dalam proses pengambilan keputusan, baik untuk
penerima program itu ya, program pembangunan ataupun donor, karena ini berkaitan dengan dana ya. Donor di sini tuh bisa pemerintah, pokoknya yang dia menyediakan dana. Seperti itu. Oke. Sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Kita baru bahas 2 hal ya. Apa itu pemantauan, apa itu evaluasi. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Bisa difahami? Ya, siapa? Silahkan. Cukup Ibu, belum ada yang. Oke, baik ya. Saya lanjutkan. Kalau bisa difahami, teman-teman ngasih reaction aja ya, supaya saya tahu teman-teman paham atau enggak ya. Takutnya saya kecepatan atau sebenarnya teman-teman belum paham ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita membahas selanjutannya nih. Sebentar. Ini kenapa jadi gini ya? Tar. Tunggu ya, ini. Oke. Kita ulangi lagi deh. Nah, oke ya, saya lanjutkan lagi. Tadi udah bahas evaluasi. Nah, sekarang tambahan saja bahwa dalam konteks Monef ada juga namanya impact assessment ya. Jadi mengevaluasi impact ya. Jadi penilaian dampak atau evaluasi dampak. Jadi ini untuk melihat efek jangka panjang kayak apa, efek positif negatifnya seperti apa, ada efek primer dan sekunder. Jadi kalau primer itu yang utama gitu, yang sekunder itu berarti setelah yang prioritas utama, yang dihasilkan oleh intervensi pembangunan secara langsung atau tidak langsung, disengaja atau tidak disengaja. Jadi maksudnya gini, dalam konteks program pembangunan ya, yang perlu teman-teman ketahui, nggak melulu selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi dari mulai input sampai output, itu ada input yang dikehendaki sama input yang tidak dikehendaki. Bahkan ada output yang dikehendaki sama output yang tidak dikehendaki. Kenapa? Karena memang banyak faktor ya untuk bisa berhasil program pembangunan. Kita bisa lihatlah bagaimana gap di Indonesia, apalagi kalau bicara soal digital divide, itu masih sangat kental banget ya. Kesenjangan digitalnya juga masih luar biasa. Itu membuktikan bahwa intervensi pembangunan juga ternyata tidak langsung memberikan dampak ya. Bahkan misalkan contohnya ya, sekarang banyak desa atau kecamatan yang sudah diberikan bantuan untuk koneksi internet. Harapannya untuk apa? Harapan untuk bisa diakses oleh semua masyarakat, termasuk anak-anak muda, anak-anak untuk belajar. Tapi kenyataannya apa? Malah dipakai buat mabar, main game online bareng-bareng, bukan dipakai untuk hal yang produktif. Kayak gitu. Itu kan adalah efek yang tidak sengaja atau bahkan tidak dikehendaki. Nah, jadi seperti itu. Makanya perlu kita melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, jadi kita udah bahas 3 definisi ya. Yang pertama tadi soal pemantauan atau monitoring. Kedua, kita membahas evaluasi. Dan ini adalah impact assessment atau penilaian dampak. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, tadi yang seperti saya sudah jelaskan ya, bahwa ketika kita bicara evaluasi, pada umumnya dia dilakukannya di akhir. Tapi ternyata di literatur yang saya gunakan, ya, dan saya ini literaturnya terbaru, riset tahun 2020 ya, dan juga ini ada beberapa riset yang dulu 2002, ini ada beberapa istilah kalau berkaitan dengan evaluasi. Ya, setidaknya kalau nggak salah ada 10 ya. Yang pertama ada yang namanya evaluasi ex ante. Jadi ini bisa dilakukan sebelum implementasi intervensi. Jadi maksudnya kita bisa tahu bahwa ada sesuatu yang salah nih. Lebih baik jangan dulu dijalankan programnya. Misalkan seperti itu. Jadi antisipasi kalau ex ante. Yang kedua adalah ex post. Ini adalah evaluasi yang biasanya dilakukan ketika intervensi sudah selesai. Jadi udah selesai, baru dievaluasi. Yang ketiga adalah evaluasi formatif. Ya, jadi ini biasanya dilakukan selama tahap implementasi intervensi. Jadi
pas lagi berjalan. Misalkan kayak ujian aja kan ada yang namanya formatif sama sumatif ya. Jadi diambilnya ketika masih prosesnya berjalan. Karena sebenarnya ketika proses itu masih berjalan, ya intervensinya masih berlangsung, kalau ada sesuatu yang tidak beres ya, tidak sesuai, kita bisa memperbaikinya. Ya, Ibu izin bertanya terkait evaluasi tadi yang ex ante, ex post. Silakan. Ya maaf Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Terkait evaluasi ex ante, ex post sama evaluasi formatif itu dipergunakannya itu apakah semua atau tergantung situasi atau bagaimana ya Ibu? Terima kasih Ibu, itu pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih Indri atas pertanyaannya. Iya, jadi ini pilihan sih. Ada juga yang dimodifikasi atau bukan modifikasi. Maksudnya kita bisa menggunakan lebih dari satu, ya. Jadi ini baru 3. Jadi misalkan kalau kayak evaluasi ex ante, ex post, evaluasi formatif itu kembali lagi kepada kita. Misalkan kalau nanti kita mengelola program mau dilakukan yang mana itu boleh. Walaupun memang kalau keseringan dievaluasi juga nanti khawatirnya kerjanya kapan gitu ya. Jadi bisa dilakukan kapanpun dan pilihannya kembali lagi kesepakatan. Nah, saya menambahkan sedikit yang evaluasi ex ante itu contohnya adalah studi-studi baseline. Kalau kita mau riset, kita suka ngumpulin beberapa literatur. Kayak sekarang nih, lagi SP, teman-teman ngumpulin riset-riset terdahulu. Sama ketika kita mau melakukan proyek pembangunan, ya termasuk proyek-proyek ICT 4D, maaf ya, ini ada suara-suara noise, itu dilakukannya kita harus lihat dulu proyek ini pernah dilakukan serupa. Apa sih masalahnya, kalau berhasil kenapa, kalau gagal kenapa. Itu namanya studi baseline yang itu kaitannya dengan evaluasi ex ante. Gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Indri, sebenarnya tergantung kita. Kita mau menggunakan yang mana, boleh dikombinasikan. Gimana? Ada tanggapan? Bagaimana tadi? Indri, apakah bisa difahami? Halo, teman-teman, apakah masih tersambung? Aman Ibu suaranya. Aman ya? Oke, tadi yang bertanya Indri ya? Indri suka ini Bu sinyalnya. Oh iya, oke. Sip ya. Oke, ini memang tantangan juga nih buat kita nih kuliah dengan online ini ya. Oke, mudah-mudahan Indri bisa menyimak ya. Nanti kalau memang ada yang belum difahami, boleh nanti kasih tanggapan di kolom chat ya. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan aja tulis di kolom chat ya. Kalau memang nanti mau langsung open mic, bilang aja di sini di chat kalau nanti mau bertanya. Sekarang saya coba lanjutkan lagi ya. Oke, ini udah 3. Selanjutnya, ini masih ada 6 lagi ya. Ini ada lagi namanya evaluasi independen. Ya, jadi evaluasi independen ini biasanya dilakukan oleh bisa individu ya, bisa juga kelompok yang dia sifatnya netral. Dia bukan pelaku atau bukan anggota dari kegiatan tersebut ya. Jadi kayak auditor gitu ya, auditor eksternal, itu namanya evaluasi independen. Terus yang kedua, selanjutnya bukan yang kedua, yang kelima ya, evaluasi jangka menengah. Nah, ini evaluasi yang biasanya dilakukan di pertengahan ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui kalau ada masalah bisa diatasi secepatnya, mencari alternatif ya. Terus yang selanjutnya, nah ini yang menjadi basis utama kita ya, bicara partisipatif, ada yang namanya evaluasi partisipatif. Nah ini apa? Jadi pendekatan yang tentu menuntut atau berharap keaktifan dari masyarakat sebagai penerima manfaat ya, beneficiaries ya. Dari mulai desain ya, implementasi, terus dari mulai menemukan temuan-temuan gitu ya sampai akhir. Jadi artinya pelibatannya tuh nggak cuman di perencanaan doang gitu, enggak. Kan sering banget nih teman-teman suka pakai teori partisipatif ya. Ada yang dari mulai perencanaan, terus implementasi ya, terus
menikmati hasil. Nah, itu harus konsisten gitu. Maksudnya jangan cuman aktif di awal aja atau aktif ketika menikmati hasil, enggak. Sebaiknya harus aktif di semua tahapan. Ya, itu namanya evaluasi partisipatif. Nah, selanjutnya yang nih ada 4 lagi ya. Evaluasi proses. Kalau ini tuh keseluruhan. Jadi kita mengevaluasi dinamika, kelengkapan semua komponen yang ada di program. Dari mulai organisasi pelaksananya kayak apa, dari mulai alat yang digunakannya kayak apa, kebijakannya, approach-nya ya, terus juga praktek manajemennya kayak apa, dan juga keterhubungan di antara semua komponen dari dinamika internal dari semua pelaksana yang ada di program tersebut. Terus ada lagi yang namanya evaluasi proyek ya. Nah, kalau evaluasi proyek ini evaluasi yang dilakukan oleh individu tertentu yang biasanya dia dibuatnya khusus karena namanya proyek, maka biasanya lebih spesifik. Karena di atas program biasanya ada proyek gitu ya. Terus ada lagi yang namanya evaluasi diri. Nah, ini kalau tadi yang sebelumnya kan evaluasi independen itu cenderung orang yang netral. Nah, kalau evaluasi diri ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak internal. Ya, jadi kayak mereka mengoreksi apa sih yang sudah dicapai, terus kalau memang ada masalah apa ya. Jadi benar-benar evaluasi dulu tuh kita yang menilai. Ya, jadi memang harus butuh apa ya kalau evaluasi diri. Kita jangan merasa bahwa kita sudah baik gitu ya, tapi kita berusaha untuk mencoba juga objektif gitu ya, karena ketika mengevaluasi ini kan nggak cuma diri kita sendiri ya, tapi banyak orang yang terlibat di dalam program pembangunan itu. Lalu yang terakhir adalah evaluasi sumatif. Nah, ini dia mirip sama expose ya, jadi sudah selesai semuanya, nah itu baru dievaluasi. Jadi sebenarnya evaluasi expose itu bisa dikatakan kata lain dari evaluasi sumatif. Kayak nanti teman-teman UAS. Kalau UAS itu ujian akhir semester itu namanya evaluasi sumatif. Tapi kalau UTS tadi evaluasi jangka menengah seperti itu. Jadi memang banyak ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 10 ya, 10 evaluasi atau 10 istilah tambahan terkait dengan evaluasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya coba cek dulu. Oke, ya. Sinyalnya tidak ini. Ya, oke ya. Ya, minimal teman-teman ngasih reaction ya, supaya saya nggak bingung ya. Oke. Oke ya. Siap, oke ya. Ini mudah-mudahan reaksinya bukan karena ini ya, bukan karena contagion ngelihat ngasih reaction semuanya ngasih reaction. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti saya pengen selalu teman-teman respon aja ya. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa, tolong tulis aja di kolom chat. Nanti juga saya persilakan teman-teman untuk open mic ya. Oke, sekarang tadi kita udah bicara soal evaluasi ya, bicara soal monitoring, evaluasi dampak, dan sekarang ini kita bicara soal istilah-istilah evaluasi. Sekarang kita mulai membahas ke capaian pembelajaran yang kedua, ya, bicara soal smart city dan smart village, ya. Nah, ini smart city dan smart village sebenarnya dua istilah yang sebenarnya sama aja. Cuman bedanya adalah tempatnya ya, yang satu di kota, yang satu di desa. Nah, kalau smart city sendiri di sini nih saya mencoba membuat sintesis dari beberapa yang literatur yang saya baca. Intinya adalah bahwa ini adalah pengembangan konsep dan implementasi teknologi yang diterapkan pada suatu daerah. Tadi kalau smart city berarti di kota, kalau smart village berarti di pedesaan, ya. Jadi dan ini merupakan gambaran dari interaksi yang kompleks antara berbagai sistem yang ada di dalamnya, dan tentu ini membutuhkan kolaborasi
Artinya apa? Jadi nggak mudah gitu orang bilang, oh ini udah smart city ketika semuanya pakai aplikasi. Nggak seperti itu, ya. Banyak aplikasi tapi nggak berfungsi juga itu belum smart gitu. Nah itu nanti kita akan coba lagi dalami. Nah lebih lanjut kalau kita bicara soal smart city ya, jadi hadirnya smart city ini tentu untuk bisa mencari solusi, ya, mencari solusi untuk menjawab berbagai tantangan yang terjadi di lingkungan perkotaan, misalkan kemacetan, ya, masalah lingkungan kumuh, sanitasi, ya, soal lingkungan dari mulai pemanasan global, ya, pencemaran lingkungan dan masalah khas perkotaan lainnya, misalkan juga kriminalitas dan sebagainya. Nah, tadi yang di slide sebelumnya yang bahwa ketika kita bilang smart city ini adalah interaksi yang kompleks dan butuh kolaborasi, ini kita bisa lihat di sini. Kota dikatakan kota cerdas atau smart ketika dia memenuhi ini. Ada smart economy, ada smart people, ya, smart government, smart energy, smart mobility, smart environment, sama smart living. Banyak ya. Jadi nggak gampang gitu. Karena dari yang literatur yang saya baca, memang beberapa kota di Indonesia sudah mencoba menerapkan smart city, tapi keberhasilannya masih bisa dikatakan belum sepenuhnya. Ya, karena ternyata memang kompleks gitu ya. Karena komponennya banyak, indikator yang harus dicapainya banyak. Ya, dari mulai urusan ekonomi sampai smart living gitu kan. Jadi benar-benar kompleks ya. Nah, sekarang kita pindah ke smart village ya. Gak jauh beda sebenarnya sama smart city, hanya beda tempatnya, walaupun memang pasti kekhasannya beda ya. Konteks perkotaan tadi bicara lebih banyak masalah-masalah yang khas, di desa juga ada juga masalah-masalahnya. Nah, jadi kalau masalah di desa kan masalah kemiskinan, karena kan memang aksesnya masih terbatas ya. Masalah kesehatan ya, kalau teman-teman misalkan sempat menyimak di IG live-nya Dr. Tompi bagaimana cerita ketika ibunya kena COVID di Aceh gitu, bagaimana cerita juga di situ bagaimana layanan kesehatan tuh masih belum merata ya kondisinya di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Indonesia tuh tantangannya besar banget gitu ya di kesehatan. Di pendidikan apalagi ya. Di pendidikan kita masih lihat banyak daerah yang orang mau berangkat ke sekolah aja harus jalan berkilo-kilometer, berjam-jam gitu ya, dan hal-hal lainnya. Terus juga soal keterbelakangan teknologi tadi ya, soal ada gap di kita yang luar biasa ya. Terus juga kekurangan informasi ya. Bisa jadi kalau teman-teman ya yang pada tinggal di kota nih, kita semua ngerasa bahwa dapat informasi dari media sosial, lihat di TV dan sebagainya, kita tuh berlimpah banget, information overload. Tapi masih banyak saudara-saudara kita di daerah yang masih keterbelakangan teknologi dan sebagainya, itu susah untuk akses informasi ya. Terus masalah lainnya yang khas di pedesaan ya, karena memang di Indonesia sendiri kan gapnya masih jauh ya antara kota sama desa, dan polarisasi dari sisi struktur ekonomi juga terjadi polarisasi yang sangat jelas banget ya, yang kaya banget, yang miskin juga miskinnya luar biasa gitu. Nah, kalau desa pintar itu sendiri ya, definisinya apa? Jadi sebenarnya daerah pedesaan dan masyarakat yang membangun kekuatan dan aset. Saya bold kata-kata kuncinya ya. Ada aset ya, aset serta peluang baru untuk mengembangkan nilai tambah ya, dan di mana jaringan tradisional dan juga jaringan-jaringan baru gitu ya, artinya jaringan yang bukan hanya lingkupnya terbatas di lokal gitu, itu bisa ditingkatkan melalui hadirnya ICT atau teknologi komunikasi informasi yang digital. Ya, juga bicara soal inovasi dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat atau penduduk. Nah, yang sebenarnya nggak boleh dilupakan juga, karena sebenarnya semua orang tuh pasti berangkat dari desa, dan desa tuh punya budaya yang khas. Ya, jadi memang bicara soal desa pintar ya, kita juga lihat ada aset yang begitu resource-nya tuh luar biasa ya di desa. Buktinya nyata ya, ketika pandemi orang masih bisa tahan untuk nggak jalan-jalan, untuk nggak piknik gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kita nahan untuk nggak makan
ya, dan semua penyedia pangan dan semuanya itu adanya di desa. Jadi desa tuh sumber kehidupan gitu ya untuk kita semua. Jadi harus mendapatkan perhatian yang juga sama dengan kota. Ya, bahkan harus lebih. Supaya kenapa? Supaya orang nggak berbondong-bondong ke kota. Ya, karena sekarang semua orang pada ke kota. Kenapa? Karena kue-kue pembangunan semuanya ada di kota gitu. Makanya kan orang banyak yang mudik ya gitu, karena sebenarnya kita berangkatnya dari udik ya, dari desa seperti itu. Terus kalau bicara smart village juga kan ini bicara bahwa harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui pendekatan partisipatif. Jadi keterlibatan masyarakat harus diperhatikan, ya, pelayanannya harus optimal, ya, nggak bertele-tele gitu. Terus juga kalau bicara pelayanan kan macam-macam ya, dari mulai ketersediaan layanan air bersih, karena kita tahu di beberapa desa nggak mudah untuk dapetin air bersih, harus nyari dengan tertatih-tatih gitu ya. Pendidikan juga sama ya, masih jomplang banget orang kalau mau sekolah gitu, apalagi perguruan tinggi harus ke kota ya kan. Terus bicara soal tempat tinggal yang layak ya, terus akses komunikasi dan transportasi gitu. Ada gitu transportasi tapi mahal. Nah, itu sama aja bohong. Itu nggak bisa kayak gitu ya. Terus juga ketersediaan lapangan pekerjaan ya, supaya tadi orang nggak urbanisasi gitu ya. Dan juga soal penjualan hasil pertanian. Ini yang menjadi PR bersama ya. Kalau saya perhatikan selama saya riset studi tentang petani gitu ya, kalau soal teknik budidaya, petani kita tuh udah sangat-sangat luar biasa cerdas. Karena bagaimanapun udah pekerjaan dari nenek moyang kita ya sebagai petani gitu ya, selain nelayan gitu, pelaut dan sebagainya. Yang menjadi kendala adalah ketika memasarkan ya, menjual hasil pertaniannya itu, karena memang jaringannya kan terbatas gitu. Nah, yang juga menjadi hal yang penting nih teman-teman harus perhatikan adalah bahwa smart village ini harus mampu membuat sebuah ekosistem kawasan pedesaan yang harus terintegrasi ya, dan memadukan dengan teknologi. Jadi membentuk digital ekosistem. Dan itu kan nggak gampang ya, banyak syaratnya gitu. Nah, dan yang juga perlu menjadi perhatian kalau bicara soal smart city, smart village itu harus dikaitkan keduanya. Kenapa? Karena kota juga butuh desa, desa juga butuh kota. Ya, jadi makanya perlu dirumuskan kalau bicara smart village itu bagaimana membuat pertanian di lingkungan pedesaan ini yang smart ya, dan bisa membuat mobilitas ya yang terintegrasi antara kawasan desa dengan kota, dan itu bisa menciptakan sebuah energi yang luar biasa gitu ya untuk kedua kawasan ini, baik pedesaan dan perkotaan. Nah, ini kita bicara soal smart village sama smart city. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya yang coba mau bertanya ya. Coba, adakah Islatin Nafia? Halo, Islatin Nafia, apakah hadir? Oke, Islatin Nafia, saya coba panggil lagi. Islatin Nafia, apakah hadir? Oke, nanti oke, Islatin udah menyambung nih sekarang. Halo, Islatin Nafia. Iya, Ibu. Nah, oke. Oke, sebenarnya saya tanya dulu, ada pertanyaan apa enggak nih? Atau nanti saya yang nanya. Silahkan, ada pertanyaan dari Islatin? Dari saya belum ada, Bu. Masih mengikuti. Oke, sekarang saya coba yang bertanya ya. Kalau menurut Islatin, panggilannya siapa ya Islatin Nafia ini? Oh, dipanggilnya Nana, Ibu. Oh, Nana, oke. Kalau menurut Nana, tadi kenapa sih kita perlu melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi? Kenapa perlu?
Oh ya, kalau untuk pemantauannya sendiri itu tujuannya adalah untuk itu Bu, pengelolaan dan intervensi pembangunan yang sedang berlangsung seperti itu Bu. Kalau yang evaluasi itu tujuannya adalah untuk melakukan pemenuhan tujuan, kemudian efektivitas sama dampak keberlanjutan Bu. Oke. Kalau saya tanya, penting mana? Monitoring atau evaluasi? Keduanya sama-sama penting Bu. Oke. Coba boleh nggak kasih contoh yang pernah Nana lakukan, mungkin satu contoh aja, Nana pernah melakukan Monef ini dalam program apa misalkan? Ceritain coba secara singkat yang pernah Nana lakukan. Kan tadi kata Nana penting ya Monef ya, bagus tadi jawabannya bahwa keduanya penting. Tadi udah dijelaskan juga apa urgensi kita melakukan Monef. Nah, yang saya mau tanyakan, Nana sendiri pasti kan apalagi udah semester yang tingkat-tingkat akhir gini kan nih, atau tingkat 3-4 itu udah biasa nih melakukan program-program misalkan. Boleh nggak kasih contoh satu aja Nana pernah melakukan Monef? Ya Bu, mungkin contohnya kalau di ini Bu, di program, kan di desa saya ada itu Bu, di program pelatihan komputer untuk anak-anak. Nah jadi itu untuk juga dilakukan Monef juga untuk pemantauannya itu mengenai sejauh mana program tersebut itu mengalami kemajuan. Kemudian kalau untuk evaluasinya itu apakah program tersebut memang memberikan kemajuan serta ke peningkatan keterampilan untuk anak-anak Bu. Oke, lokasinya di mana Nana tinggalnya? Tinggalnya di Pati Bu, Pati di Jawa Tengah. Oke. Di Patinya di mana? Saya dulu risetnya juga di sana. Di Margoyoso Bu. Oke ya. Jadi sebenarnya udah mulai ada juga soal Smart Village ya. Kalau tadi bicara soal ada program-program yang berkaitan dengan ICT ya. Berarti udah masuk ya di sana ya? Di Pati. Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih Nana. Iya Bu, sama-sama. Ya, saya coba minta siapa ya? Oke, coba random aja deh ya. Rahmat Senjaya, apakah hadir? Rahmat. Halo Ibu, hadir Ibu. Oke, ya. Rahmat punya pertanyaan atau mau saya tanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya ingin bertanya dan ditanya juga Bu, tapi mungkin saya ingin bertanya Bu, yang lebih pentingnya. Oke. Sore tadi saya ke lapangan Bu untuk cek lokasi calon lokasi KKN kami. Kebetulan kami ingin ber-KKN di sebuah kota. Nah, karena basic kita adalah pertanian dan sosio ekosistemnya, kami banyak sekali dijumpai dengan permasalahan masyarakat yang kiranya berkaitan dengan sosio ekosistem digital ini, Bu. Nah, di kota yang kami tempati itu adalah Kota Palopo di Sulawesi Selatan. Mereka di sana ternyata lebih smart karena mengusung yang namanya agropolitan. Jadi meskipun di tengah kota, mereka sangat kuat dengan hal-hal pertanian yang modern. Namun di satu sisi, agropolitan itu masih dilakukan secara dikatakan tradisional karena masyarakat tahu cara memproduksi yang modern. Contohnya Ibu, mereka tahu tentang hidroponik dan lain-lain. Namun untuk hal pemasaran mereka tidak tahu bagaimana kita melakukan pemasaran secara digital. Mereka hanya memasarkan, dijual, membentuk atau mendirikan sebuah gerai atau kedai seperti itu Bu. Kemudian dagangan mereka ditaruh di situ, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Mereka menunggu pembeli. Tadi kami kepikiran bahwa sangat menarik kalau kami implementasikan seat ini ke lokasi KKN Bu. Mungkin ternyata jadinya saya bercerita Bu, bukan tanya. Tapi itulah Bu yang terpikir dari saya terkait materi ini Bu.
Oke, tentang baik. Smart Village-nya. Ya, oke, terima kasih Rahmat atas sharingnya. Menarik ya, berarti Rahmat di Palopo ya, ininya ya, sekarang ya, posisinya ya, karena tinggal di Iya. sana ya. Oke, dan Iya, kakaknya. benar Ibu. Jadi sebenarnya tadi menjawab juga sih bahwa sebenarnya di sana udah diinisiasi smart city ya, smart city sebenarnya, walaupun memang ternyata problemnya tadi hampir mirip ya dengan apa yang saya ceritakan, bahwa sebenarnya petani kita tuh kalau urusan budidaya gitu ya dan sebagainya udah luar biasa kaya gitu ya, kaya pengetahuan dan kaya pengalaman. Tapi untuk bicara pemasaran, nah itu ya, mudah-mudahan kehadiran ICT 4D ini bukan hanya untuk segelintir orang ya, tetapi juga bisa sampai ke akses ke petani-petani yang tadi ya, yang Rahmat tadi sampaikan, bahwa sebenarnya agropolitannya juga udah ada, tinggal aspek pemasaran ya, berarti ya Rahmat ya. Iya, betul Ibu. Hidroponik berarti mereka ini ya, hortikultura ya, sayuran. Sayuran Ibu, iya sayuran. Oke. Jadi menarik nih, sebenarnya Rahmat ceritain tadi soal smart city, ternyata memang gak gampang ya untuk mengimplementasikan smart city-nya ya. Oke, terima kasih Rahmat atas sharingnya. Sebelum saya lanjutkan lagi, dan nanti kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan, dan saya juga akan bertanya lagi. Saya mau coba menayangkan sebuah video ya. Ada 2 yang saya akan share ke teman-teman. Ini sebentar. Yang pertama ini adalah Smart City ya. Silakan bisa. Nah, mudah-mudahan kedengaran ya. Terdengar suaranya teman-teman? Terdengar Ibu. Oke. Nah, itu tadi soal Smart City ya. Jadi kebayang ya udah ada 200. Sebenarnya kalau teman-teman mau penelitian itu menarik tuh untuk juga melihat ya. Karena menurut saya belum banyak tuh yang riset-riset soal ini gitu. Makanya yang saya sudah pernah mungkin beberapa mahasiswa sering banget saya bilang selama itu studi-studi khususnya ya kalau di KPP ya, komunikasi pembangunan dan penyuluhan tuh banyakan tuh komunikasi pemasaran lagi gitu ya, terus media sosial, bukan nggak boleh sih, tapi maksud saya coba kita telaah banyak loh kajian-kajian yang belum tersentuh sama kita, termasuk tadi Smart City. Ini aja yang dikelola oleh Telkom ya, itu ada sekitar 200 kota yang perlu kita cek masih jalan nggak tuh itu 200 kota itu. Jadi sebenarnya ini peluang buat teman-teman nanti mau melakukan penelitian. Sama tadi kayak ceritanya Rahmat, sebenarnya di Palopo sebenarnya udah mulai agropolitan, lalu juga sudah mulai berjalan, tapi kendalanya adalah soal pemasaran. Tadi ada quote yang paling buat saya mengena adalah Smart City itu bukan banyak aplikasi, tapi solusi. Contohnya nih, sekarang banyak platform gitu ya, platform untuk jualan hasil pertanian. Tapi kita harus cek sebenarnya selama ini akses tuh jangan-jangan orang-orangnya yang mereka punya modal besar. Itu yang harus perlu kita kasih perhatian. Jangan-jangan petani-petani yang
dia nggak bisa akses aplikasi gitu ya, atau tidak punya cukup modal untuk bisa punya keberlanjutan supplier gitu ya, itu kan juga jadi kendala gitu. Jadi teman-teman harus lebih eksplor lagi gitu ya. Kalau bisa jangan redundan gitu nanti penelitiannya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada pertanyaankah terkait soal Smart City tadi dan Smart Village? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Oke. Siap. Nah, saya satu lagi, ada video lagi ya. Video lagi, kalau tadi Smart City, sekarang kita coba lihat. Ini kita tutup dulu. Sekarang ini Smart Village. Nah. Oke, ini Smart Village. Wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia tidak hanya berimbas pada kesehatan masyarakat, namun juga pada perekonomian Indonesia. Banyak usaha yang merasakan dampaknya di kota maupun di desa. Sedih sekali ya keadaan di desa, menjadi sulit semenjak dilanda COVID. Tak hanya di desa, di kota pun sama sulitnya. Sejak COVID, pedagang sayur tidak datang ke desa. Hasil panen petani pun tidak ada yang membeli. Begitu juga dengan peternak ayam dan ikan. Padahal di kota, ibu rumah tangga tetap membutuhkan sayur dan lauk untuk dimasak yang bisa dipesan secara online. Seharusnya hasil panen petani pun dapat sampai ke rumah tangga yang membutuhkan. Tak hanya itu, masyarakat pun sulit mendapatkan pelayanan di kantor desa karena dikhawatirkan jika berkumpul dapat membahayakan kondisi kesehatan mereka. Padahal, bank dan perkantoran di kota tetap bisa melayani pelanggan loh dengan menggunakan aplikasi ataupun video conference. Akibat wabah ini, aktivitas kerja terganggu, pendapatan menurun, musyawarah desa tidak terlaksana dengan baik, dan unit usaha tidak bertambah. Kondisi ini dapat mengganggu kestabilan badan usaha milik desa. Padahal, seharusnya badan usaha milik desa dapat menjadi wadah penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa yang pulang kampung akibat terkena PHK di kota. Nah, itulah sebagian masalah pandemi yang berdampak bagi masyarakat, pelayanan desa, dan ekonomi warga. Jika kota bisa bertahan, seharusnya desa juga bisa. Banyak ahli yang mengatakan percepatan transformasi digital adalah kunci bertahan di era pandemi. Pandemi telah memaksa masyarakat untuk menggunakan teknologi digital dalam kegiatan sehari-hari. Dengan mengubah cara hidup, pelayanan dasar, dan proses bisnis, kegiatan tersebut bertransformasi menjadi serba digital. Jika kota bertransformasi menjadi smart city, desa pun bisa berkembang menjadi smart village. Tapi, bagaimana caranya? Smart Village dibangun di atas infrastruktur digital, potensi masyarakat, dan potensi ekonomi desa di atas kekuatan desa sendiri. Infrastruktur digital menghubungkan masyarakat, pemerintah desa, serta pelaku usaha desa baik lokal maupun luar dengan berinteraksi secara online. Pemerintah desa dapat memberikan layanan pengurusan KTP, surat kelahiran, surat keterangan, penyaluran bantuan sosial, dan berbagai layanan dasar lainnya secara online. Pemerintah desa pun dapat terhubung dengan puskesmas, posyandu, dan portal desa untuk memantau kesehatan masyarakat selama pandemi melalui dashboard desa. Badan usaha milik desa dapat membantu warga desa yang berhenti bekerja dalam mencari potensi baru dengan melakukan pendampingan wirausaha secara online. Lalu, tersedia layanan jual beli online agar petani dapat membeli benih dan pupuk yang kemudian dijual hasil panennya ke badan usaha milik desa atau warga lainnya. Smart Village Nusantara adalah wujud dukungan Telkom dalam membangun desa mandiri bertransformasi melalui infrastruktur digital, berbagai aplikasi sesuai kebutuhan dan pendampingan berkelanjutan.
Smart Village Nusantara dari Telkom, selalu ada untuk Indonesia. Oke.